Luis Milla bertahan. Enough is enough. Pertanyaannya adalah apakah di masyarakat sepak bola modern ini ada yang mau ganti pelatih tiap 3 pertandingan sekali, tiap 3 bulan sekali? Ya kalau bisa kenapa enggak? Kalau bisa enggak? Nah, apakah di klub-klub juara Real Madrid, Jurgen Klopp, Manchester City, apakah mengganti pelatihnya tiap 3 bulan atau setiap musim ganti pelatih 2 kali kalau pengen juara? Ya kalau kulturnya seperti itu bisa. Chelsea cuman Ibrahimovic sering kok kayak gitu. Itu kan manajer bonds itu namanya, manajer bonds, bukan rencana jangka panjang ya gitu kan. Iya. Nah, tapi kan ini masalahnya nih klub Indonesia ini punya penyakit akut ya tentang hubungan jelek manajemen dan pelatih ya, di mana pelatih itu kalah 3 kali, kalah 4 kali itu langsung supporternya turun ke jalan buat demo, buat menurunkan si pelatih. Ini menurut saya ekosistem yang tidak sehat dan tidak patut dipertahankan di sepak bola Indonesia. Jangan Luis Milla terbukti sejak datang ke Persib mengubah dari tim yang tadinya dekat zona degradasi jadi strict kalau tidak salah 11 kemenangan beruntun, dan sekarang dari di tepat di atas zona merah sekarang menjadi rival terdekat PSM sebelum nanti Persija kalah, Persija menang kan itu kan. Dengan perkembangan sepesat itu, Bobotoh kok bisa maunya? Atau ada orang yang mau mendukung Luis Milla dilengsarkan begitu? Ya, kalau bagi saya untuk tuntutan sepak bola modern, kalah itu udah ya suatu yang tidak bisa diwajarkan gitu. Apalagi kalau 4 kali kalah beruntun gitu. Apalagi kalau mainnya jelek. Ya, itu mau sampai kapan gini terus? Robert Renalvet 3 pertandingan pecat loh. Itu. Oke, kalau alasannya 3 kali kalah beruntun, 4 kali kalah beruntun, Luis Milla kan sudah membuktikan sentuhannya itu dalam waktu singkat setelah menerima Persib dari Robert Alves, mengubah dari tim yang sebelumnya underperform, penuh bintang tapi kok kalah terus, dan itu merupakan penurunan yang Robert Alves dari Piala Presiden terus menuju Liga 1 itu sekarangnya kurvanya menukik. Jadi perlu ada manajer baru dan Luis Milla bisa membuktikan itu. Yaitu dengan strict berapa pertandingan tidak pernah kalah, belasan pertandingan tidak kalah dan mendekati jalur juara. Begitu. Hanya gembes di beberapa pekan belakang. Apakah dalam kesempatan pertama tim ini mengalami penurunan performa, Luis Milla langsung boleh dipecat? Begitu. Barangkali ini hanya satu kurva yang menukik cukup landai untuk kemudian naik lagi seperti Mikel Arteta di Arsenal pada masa awal kepengurusannya begitu. Apakah seandainya manajemen Arsenal memecat Arteta saat pertama kali menukik, Arsenal akan menjadi juara Liga Premier League di tahun 2023? Saya kira itu yang perlu menjadi landasan berpikir para pengambil kebijakan di Persib ketika mau mengevaluasi Luis Milla. Boleh aja sih kalau mau pecat, silahkan aja. Ya materi mainnya udah elit ya ini ya, udah cocok untuk menangan ini ya, dari kiper udah 5 ini. 5. Masih 5 kan, belum ada yang dijual kan. Siapa namanya? Teja udah nanti kalau Teja cedera bisa Imade Wirawan Sareki Rahayu. Banyak kan. Belum backnya itu udah kelas atas semua. Ahmad Jufriyanto, Daisuke 1 juga main timnas Mas. Rahmat Irianto yang main timnas Mas. Maklok, Ricky Kambuaya, terus lini depannya juga menurutku udah berkelas. Lah kok nggak bisa ini 2 pelatih ini? Berarti apa ini? Berarti problemnya di mana kalau gitu? Ini kan main kelas elit semua. Kalau Masnya tadi bilang nggak boleh dipecat, berarti problemnya di mana? Problemnya kan nanti pada momentum atau state of the competition, state of the game ya, tiap pertandingan itu bagaimana. Kita misal pertandingan melawan Barito Putra. Itu seandainya kita berbicara seandainya tidak ada keblunderan ya, keblunderan dari seorang kiper ex tim nasional sudah berusia 29 tahun, kok bisa-bisanya memegang bola jauh dari luar kotak penalti dalam situasi 1 lawan 1 pakai tangan. Kalau itu tidak ada insiden itu, mungkin skornya tidak akan kalah dan mungkin momentum kekalahan itu tidak akan berlanjut di pertandingan berikutnya. Mungkin hanya karena momen kartu merah itu, momentum yang dibangun Luis Milla selama belasan pertandingan sebelumnya rontok seketika
Dan hanya karena kesalahan seorang kipernya yang begitu, Luis Milla harus kehilangan jabatannya. Apakah itu adil bagi bobotoh yang menantikan proses panjang, menantikan kerinduan gelar juara sejak 2014? Lawan Persik Kediri kalah di kandang sendiri. Nah maka dari itu saya sebut jangan-jangan momentumnya yang sedang dibangun oleh Luis Milla sejak awal musim, bukan awal musim ya, pekan keempat kalau atau kelima ya, itu dirusak oleh satu blunder pemain yang mana itu seharusnya tidak dilakukan oleh pemain kiper profesional yang sudah 10 tahun berkarir di dunia profesional. Ya gitulah. Pokoknya jangan-jangan Luis Milla itu Persib itu menurun dalam 3-4 laga terakhir itu cuma karena laga melawan Barito Putra. Jadi apakah pekerjaan yang besar yang sedang dibangun Luis Milla itu harus dicopot, harus diruntuhkan hanya karena hanya ada karena lalat yang menempel di borok Persib itu? Lah, jika tidak dipecat atau tidak diputus kontraknya atau apapun itu sebutannya. Tadi belum jawab nih. Problemnya satu, ada di mana? Dua, berapa yang harus dikeluarkan oleh manajemen Persib untuk skuad musim depan? Kan ini udah berkelas semua ini. Bagaimana ini untuk Jangan-jangan problemnya terletak pada pola pikirnya kena. Gimana ini? Ini gelandangnya Sini dipecat. Aduh bahasa Jawa ini ya. Ini gelandangnya timnas semua loh. Ya. Tapi menurun semua ini. Saya menyerukan supporter, manajemen, stakeholder agar berpikir tidak hanya sumbu pendek begitu kan ya. Jadi salah sedikit dipecat, salah sedikit PHK. Gimana ini? Ya, lah. Jadi, jangan sampai pelatih-pelatih kelas dunia yang mau datang ke Indonesia jadi takut datang ke sini hanya karena gara-gara kiper blunder dipecat, gara-gara kalah sekali dipecat. Begitu. Kan ini tidak sehat bagi ekosistem hubungan manajemen dan pelatih begitu. Ini asosiasi pelatihnya kok tidak teriak-teriak, ini gimana? Udah gitu. Kalau tanya problemnya pola pikir. Pola pikir. Enak banget dan nyalahin pola pikir. Pola pikir siapa ini? Hei, tolong. Kan yang Ya, pola pikir siapa? Tolong ini. Ini menurun semua pemain timnas ini. Ricky Kambuaya yang musim lalu di Persebaya di Persib menghilang seketika ini. Rahmat Irianto ya mulai sedikit ya naiknya sedikit lah. Terus Maklok yang musim lalu hebat banget tiba-tiba kayak di 5 pertandingan terakhir, 6 pertandingan terakhir sedikit menghilang. Terus back-backnya juga sama, kipernya juga sering kena, nggak tahu sih kesalahan apa yang menghinggapi mereka. Lini depan juga cuma lari-lari doang. Mungkin David Da Silva, Ciro Alves masih konsisten, yang lain saya nggak tahu. So, salah siapa mereka? Ya kalau memang pemain bermain buruk begitu kan perlu dilihat juga. Ini pemain setelah 14 atau 15 atau 19 laga bermain sangat bagus, tiba-tiba kok bermain buruk. Jadi apakah itu langsung yang dijudge adalah pelatihnya? Begitu kan. Jadi apakah ini tidak salah pemainnya yang tidak menaikkan levelnya? Begitu kan. Jadi Maklok itu sebenarnya sangat konsisten di Persib, di timnas begitu. Tapi kenapa dia tidak mampu mempengaruhi permainan Persib secara keseluruhan? Jadi apakah itu kesalahan keseluruhan pelatih atau pemain yang menurunkan standarnya? Ricky Kambuaya setelah Piala AFF 2022 kemarin ya, itu turun begitu. Apakah itu salah Sintayong? Apakah itu salah Luis Milla? Apakah ketika pemain buruk yang dicopot adalah pelatihnya? Nah ini lagi kembali ke pola pikir saudara-saudara sekalian. Begitu. Jadi ketika sesuatu berjalan buruk perlu dicari dulu masalahnya. Apakah Luis Milla itu kekurangan pemain di sektor tertentu sampai Persib harus membobol brankas untuk membeli pemain begitu kan? Atau memang ada klub lain yang memang bekerja lebih bagus dengan rencana lebih bagus? Misalnya PSM percaya pada Bernardo Tavares memberi pemain yang ya sesuai sistem, atau pemain yang ada disesuaikan Bernardo Tavares kepada sistemnya sehingga dalam satu musim itu performanya naik terus. Begitu. Apakah Persib tidak melakukan yang dilakukan PSM? Begitu. Apakah problemnya itu ada di kedalaman skuad? Mengingat skuad setelah kartu merahnya menjaga gawang di lawan Barito, di lawan berikutnya turun lagi
back-backnya juga sudah tidak mampu untuk mengimbangi intensitas permainan setelah 15 kali menang. Apakah itu masalahnya? Atau jangan-jangan ini karena pelatih tidak bisa mendeliver atau membuat para pemain ini tetap lapar gitu loh. Ya. Kembali lagi. Ini perlu pola pikir yang lebih modern dalam melihat sepak bola di Liga 1 musim modern juga ini begitu kan. Kedalaman squad saya kira di atas kertas skuadnya Persib itu gemuk sekali ya, gemuk sekali. Dari dibanding klub lainnya mungkin tiap posisi ada pelapisnya begitu. Jadi apakah ini kesalahan Luis Milla? Nah, saya pikir sangat dini untuk menimpakan kesalahan pada Luis Milla. Jadi jangan sampai ada anggapan Luis Milla gagal mendeliver begitu. Padahal Luis Milla dia sampai membanting trip kaca bench pemain untuk menunjukkan gairahnya, passionnya. Jadi dia sudah sangat tidak tidur, sangat bekerja keras demi Persib begitu. Jadi kalau memang hasilnya memburuk dalam 3 laga, barangkali yang salah bukan pelatihnya. Jadi kita perlu memberi waktu begitu kan. Sampai kapan pertanyaannya? Pertanyaannya saya balik. Kalau pelatih sekelas Luis Milla sudah mengantarkan kemenangan dan sebanyak itu untuk Persib mengangkat posisi hingga setinggi itu. Kalau hanya karena kekalahan sedikit langsung dipecat, Persib itu butuh pelatih seperti apa lagi? Persib itu memberi standar seperti apa untuk pelatih agar bisa bertahan lama? Apakah klub harus menang 50 pertandingan beruntun agar pelatih tidak dipecat? Bagus sekali. Mungkin Pep Guardiola mungkin. Jadi Mourinho mungkin. Jadi supporter atau yang siapapun atau klub sepak bola atau manajemen klub yang mungkin klubnya sudah memecat 3 kali pelatih musim ini ya. Jadi perlu dipertimbangkan lagi lah ya untuk memikirkan kesehatan mental pelatih. Atau barangkali jangan langsung pecat lah gitu aja lah. Ya itu dari saya lah. Ya, kalau dari saya sih jika tidak melanjutkan ya saya berdoa yang terbaik aja untuk Persib Bandung ya. Misal itu ya. Dapat pelatih yang bagus, Okay. dapat skuad yang mumpuni, tiap pertandingan konsisten, besok musim depan juara gitu ya. Itu dari saya Ya. yang pasti katanya proyek musim depan nanti resminya. Oke, kita tunggu proyeknya kalau jadi loh. See you. See you. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.